Bab 741, Mengalahkan Kawanan. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Sialan, anak ini terlalu sombong. Kau benar-benar membiarkan kami pergi bersama. Unta yang mati itu lebih besar dari seekor kuda, dan orang ini tidak takut bahwa ia tidak dapat memakan begitu banyak dari kita. Ratusan saudara dan saudari senior menghadapi nada menghina Xiao Yan, dan tidak ada kekurangan kemarahan, tetapi ketika mereka melihat Xiao Yan, gerakan dan nada tangannya ragu-ragu. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang yang dapat berada di sini hari ini semuanya adalah orang-orang yang sangat bangga. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka telah memperoleh keterampilan bertarung yang kuat dari lantai 4 paviliun keterampilan bertarung. Meskipun tidak semua orang telah memperoleh keterampilan bertarung peringkat suci, tetapi keterampilan bertarung peringkat abadi sama kuatnya, dan sekarang Xiao Yan menghina dirinya sendiri, dan semua orang langsung tidak senang. Gelombang 8-1 Gelombang Zhong Wen Wang O, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Jika kamu tidak setuju, ayo pergi bersama. Aku akan bertarung sampai kamu mengabdi. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah, dan dia perlahan tersenyum pada semua orang. Ada banyak kepercayaan diri dalam suaranya. Sialan, ayo pergi bersama, itu tak tertahankan atau tak tertahankan. Ratusan murid mendengar provokasi Xiao Yan, dan mereka segera menyerang Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Anak ini terlalu sombong, aku harus memberinya pelajaran. Kalimat ini hanya bergema di benak banyak saudara dan saudari. Sabu-sabu, dalam waktu singkat, ratusan murid mengelilingi Xiao Yan dan bersiap untuk menyerang. Apakah kamu butuh bantuan? Melihat ini, Mo Yingying segera tahu bahwa Xiao Yan sedang mencoba membangun prestise bagi mereka, dan segera menggunakan kekuatan api untuk berkomunikasi dengan Xiao Yan. Tidak, aku masih bisa mengatasinya. Menghadapi pertanyaan Mo Yingying, Xiao Yan menolak. Meskipun ratusan murid di depan mereka kuat, kebanyakan dari mereka hanya berada di tahap awal dan menengah Kaisar Dou Bintang 6. Sedangkan untuk Kaisar Dou Bintang 6 yang sudah meninggal, jumlahnya sangat sedikit. Selama beberapa murid kuat di aula tidak menyerang, Xiao Yan memiliki cukup kepercayaan diri untuk mengalahkan saudara-saudari lainnya. Apakah Xiao Yan ini terlalu sombong? Aku akan naik dan melihat. Melihat ini, Wang Chen segera berkata kepada Xiao Yan, yang memancarkan senyum menghina. Entah mengapa, Wang Chen sangat tidak senang dengan senyum Xiao Yan. Senyum menghina ini jelas merupakan tamparan di wajah. Jangan pergi. Tepat ketika Wang Chen hendak bertindak, Zhu Yuan langsung menariknya, dan sebuah suara langsung menghentikannya. Apa yang terjadi? Wang Chen mendengar kata-kata itu, dan segera merasakan kewaspadaan di mata Zhu Yuan, dan segera bertanya. Wang Chen tahu bahwa kedua kakak laki-lakinya sangat sombong. Mereka selalu sombong dan angkuh. Xiao Yan ini benar-benar tidak sederhana. Zhu Yuan berkata dengan acuh tak acuh, tidak diragukan lagi bahwa hanya dengan mengandalkan satu tatap muka, Zhu Yuan merasakan kekuatan besar Xiao Yan yang menjulang. Kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada ketika dia memasuki paviliun Douji sebelumnya. Sampai saat ini, Zhu Yuan tampaknya memiliki beberapa keyakinan bahwa Xiao Yan telah menguasai harta karun istana kemanusiaan. Harta karun di 3 aula surga, bumi, dan manusia, jika menyangkut kekuatan, itu adalah yang paling tirani di antara aula orang-orang. Bahkan Zhu Yuan, yang sekuat Kaisar Dou Bintang 7, tidak memiliki kepastian untuk mengalahkan Xiao Yan. Bagaimana kamu mengatakan ini? Ling Xuan tampaknya juga tertarik pada Xiao Yan, dan segera berkata sedikit. Terlepas dari apakah Xiao Yan telah berhasil mengolah harta karun aula orang-orang, kekuatan jiwa orang ini sendiri mungkin lebih baik daripada beberapa tetua di paviliun Fenxiang kita. Ada sedikit suara Zhu Yuan. Bermartabat, jelas menghadapi Xiao Yan, bahkan jika dia sekuat Kaisar Dou Bintang 7, dia merasakan sedikit bahaya. Tidak mungkin, Wang Chen berkata dengan tidak percaya ketika dia mendengar itu. Beberapa tetua di sekte itu juga adalah apoteker spesialis. Kepribadian mereka yang sombong juga telah menciptakan keterampilan alkimia mereka yang kuat. Namun, apoteker ini tampaknya memiliki tingkat kekuatan jiwa. Adapun apoteker dan pangkat lainnya, juga melayang di antara pangkat pertama dan kedua kaisar. Jika aku mengharapkannya dengan baik, kekuatan Xiao Yan seharusnya masih merupakan penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 6, tetapi kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat kaisar yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Qin Xin di samping membuka mulutnya sedikit, jelas Xiao Yan tidak menyembunyikan dirinya sama sekali. Kekuatan jiwa juga telah ditemukan oleh banyak orang dengan penglihatan yang luar biasa. Tingkat alam kaisar, benar-benar lelucon. Ini sebanding dengan kekuatan jiwa seorang alkemis kaisar kelas 2. Bahkan jika Xiao Yan mengolah kekuatan jiwa di dalam rahim ibunya, aku tidak percaya. Xing Yu menyangkal secara langsung. Saudara-saudara senior di Earth Hall di sini semuanya adalah orang-orang dengan penglihatan yang unik, jadi mereka secara alami mengetahui beberapa klasifikasi dasar kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa, Emperor Realm Ordinary Grade, Emperor Realm Earth Grade, dan kemudian Emperor Realm Earth Grade Small Perfection. Xiao Yan ini baru berusia awal 30-an, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan jiwa yang sebanding dengan alkemis kekaisaran tingkat 2? Ini cukup mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, kekuatan jiwa tidak terlihat, yang lebih sulit daripada kultivasi dendam. Tidak ada yang mustahil, hanya saja kamu tidak bisa melakukannya, belum tentu orang lain tidak bisa. Qin Xin mendengar kata-kata itu, menggelengkan kepalanya tanpa bisa disangkal, dan mengatakan sesuatu kepada Xing Yu. Sial, kalau anak ini benar-benar seperti ini, pasti akan sangat mengerikan. Xing Yu begitu dicemooh oleh Qin Xin, dan langsung tahu keseriusan masalah ini, dan langsung membuka mulutnya. Haha, aku sangat menantikannya. Setelah Zhu Yuan selesai berbicara, dia menatap langsung ke arah Xiao Yan yang ada di sampingnya. Meskipun kekuatan ratusan murid ini tidak kuat, barisan yang begitu besar tidak dapat dengan mudah diselesaikan. Anak ini, kekuatan jiwanya benar-benar telah mencapai tingkat seorang kaisar. Xiong Yuan segera mendapatkan kembali ketenangannya, menatap Xiao Yan, yang tenang dan kalem, entah mengapa, Xiao Yan ini benar-benar membuatnya merasa sedikit lebih dingin. Anak ini, memang disengaja. Mu Suzi tidak terlalu terkejut, hanya membuka mulutnya sedikit. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Istana manusiaku telah sunyi selama ribuan tahun, dan aku berharap istana ini akan menjadi makmur dari sisimu saat ini. Setelah Mu Suzi selesai berbicara, ada kilatan kelegaan di matanya, karena dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Murid itu menerima perintah gelombang Xiao Yan tampaknya telah merasakan apa yang dimaksud Mu Suzi, dan segera tersenyum padanya perlahan, dan kemudian dengan tenang menatap ratusan saudara dan saudari di sekitarnya. Hehe, maafkan aku, hari ini, aku masih harus membuatmu sangat menderita. Tidak ada yang lain, ciptakan kembali dunia untuk harta karun istana manusia kita. Kata Xiao Yan tanpa ekspresi. Setelah berbicara, penguasa kuno api abadi tiba-tiba menyala di belakangnya, dan kekuatan yang menyilaukan dan kuno perlahan menyebar. Ini adalah, mengikuti pengumuman Xiao Yan, para murid di sekitarnya tiba-tiba menjadi ribut, dan mereka semua tahu bahwa fluktuasi ini adalah bau keterampilan bertarung suci. Harta karun aula orang, apakah dunia akhirnya akan muncul kembali? Zhu Yuan juga menatap Xiao Yan. Pada saat ini, pada penguasa kuno api aneh di telapak tangan Xiao Yan, kekuatan yang menyilaukan dan kuno perlahan terpancar, seolah-olah menghancurkan segalanya. Kekuatan teroris, ayo pergi bersama, jangan beri dia kesempatan untuk melawan. Banyak murid yang bukan vegetarian, mereka segera tahu keseriusan masalah ini, dan mereka tidak peduli untuk duduk diam. Metode serangan yang kuat muncul satu demi satu, dan mereka semua menyerang Xiao Yan. Dalam menghadapi begitu banyak serangan yang mengerikan, Xiao Yan tidak takut, dan bahkan pupil matanya yang gelap memancarkan niat bertarung yang kuat. Pindahkan penggaris itu, hancurkan untukku. Saat berikutnya, bayangan besar yang menyilaukan tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiao Yan. Mengikuti kemunculan bayangan ini, banyak murid hanya merasakan pikiran mereka pingsan, langit dan bumi menjadi gelap, dan sebuah kekuatan yang tak tertahankan menyerbu ke arah mereka. Ayo, bum bum bum, bayangan penguasa besar muncul di langit, dan tiba-tiba rasa tidak berdaya muncul dari benak banyak murid. Sabu-sabu, saat berikutnya, Xiao Yan langsung mengendalikan bayangan besar penguasa langit yang bergerak, menghancurkan semua serangan teroris yang dipadatkan oleh ratusan murid. Tidak bagus. Kembali, pada saat ini, ratusan murid menyadari bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan benar. Tepat ketika bayangan besar langit yang bergerak hendak menyerang mereka, mereka menyadari bahwa Xiao Yan ini, mereka tidak bisa diganggu. Jika serangan tingkat ini menimpa mereka, apalagi ratusan, saya khawatir ribuan murid tidak akan mampu menahannya. Kembalilah, Xiao Yan berkata dengan lembut,
dan kemudian bayangan besar penguasa yang bergerak itu langsung berubah menjadi aliran cahaya, dan kemudian berkedip menjadi penguasa kuno api aneh milik Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan menarik kembali semua serangan dan kembali tenang, dan penguasa kuno di belakang Xiaoyan juga menjadi misterius. Semuanya tenang kembali, dan tiba-tiba, ada keheningan di sini, dan mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Anak baik, baunya benar-benar seperti menggerakkan penggaris. Setelah beberapa tarikan napas, para murid aula kemanusiaan di dekat dan jauh semuanya bersorak. Karena harta karun istana manusia mereka, ternyata ada orang yang berhasil berkultivasi. Xiaoyan ini benar-benar menyampaikan kabar buruk bahwa tidak ada seorang pun yang berhasil berkultivasi sejak berdirinya kuil manusia mereka. Ini adalah kehormatan besar bagi mereka. Hehe, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan melihat penguasa Tiantian mendapatkan kembali cahayanya di masa hidupku. Melihat ini, Mu Suzi langsung menangis, setidaknya Xiaoyan tidak mengecewakan mereka. Kakak-kakak senior, aku mengakuinya. Awalnya, Xiaoyan hanya ingin mempromosikan prestise aula kemanusiaan mereka. Sekarang setelah tujuannya tercapai, wajar saja untuk bersikap sopan. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari sekte yang sama. Haha, aku tidak menyangka adik muda Xiaoyan berhasil dalam kultivasinya dan menjadi harta karun istana kemanusiaan. Selamat kepada adik muda Xiaoyan. Beberapa dari ratusan murid yang hadir berkata perlahan. Mereka semua tahu bahwa prestasi Xiaoyan di masa depan mungkin tidak terbatas, jadi mereka segera bersikap sopan. Bagaimanapun, kekuatan selalu menjadi hal yang paling terhormat. Baiklah, karena masalah ini sudah selesai, mari kita kembali secara terpisah. Dalam beberapa bulan, reruntuhan tertentu akan dibuka, dan itu akan menjadi batu loncatan terakhir bagimu untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Mu Suzi berkata dengan cukup gembira. Hehe, terima kasih, Wakil Kepala Aula Mu Suzi. Melihat ini, para murid segera memiliki momentum untuk bubar. Bagaimanapun, Xiaoyan ini, mereka tidak mampu menyinggung perasaannya saat ini. Hehe, Wakil Kepala Aula Mu Suzi, tunggu. Tepat ketika Mu Suzi tersenyum dan membuka matanya, sebuah suara serius perlahan memecah kedamaian. Melihat ini, Xiaoyan juga sedikit mengangkat kepalanya, apa yang coba dilakukan orang ini. Namun saat berikutnya, Xiaoyan memiliki jawaban di dalam hatinya. Zhu Yuan, apa lagi yang harus kamu lakukan? Melihat ini, Mu Suzi segera mengerutkan kening. Jika orang lain mengatakannya saat ini, dengan karakternya yang kurang waspada, dia pasti harus memberinya pelajaran, tetapi Zhu Yuan ini berbeda. Zhu Yuan ini saat ini adalah yang terkuat di antara para murid Istana Bumi. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O. Hi gelombang 8, gelombang M. Meskipun kekuatan kakak laki-laki dari Aula Bumi lebih kuat darinya, tetapi kakak laki-laki itu tidak berada di sekte ketika dia keluar, jadi dia adalah yang terkuat di antara para murid kuil bumi. Dan baru-baru ini, kekuatan Zhu Yuan secara logis telah menembus Kaisar Do Bintang 7, yang sangat berbeda dari Kaisar Do Bintang 7 setengah langkah sebelumnya. Wakil Master Aula Mu Suzi, jangan gugup, saya tidak punya sesuatu yang penting. Hanya saja saya baru-baru ini mempelajari harta karun istana bumi kita. Dikabarkan bahwa istana kemanusiaan adalah harta karun dari 3 aula surga, bumi, dan manusia. Istana rakyat menempati urutan pertama. Saya hanya ingin mengkonfirmasi pernyataan ini. Zhu Yuan melangkah maju. Dia membuka mulutnya sedikit. Zhu Yuan, jangan main-main. Kaisar Do Bintang 7-mu telah berhasil menghadapi Kaisar Do Bintang 6 istana manusia kita. Bukankah memalukan untuk mengatakannya? Mu Suzi langsung marah. Ketika Zhu Yuan mengatakan ini, dia akan menggertak yang kecil jika dia tidak menjelaskannya dengan jelas. Wakil Kepala Balai Mu Suzi. Zhu Yuan, omong kosong utama, hal semacam ini secara alami akan benar di masa depan. Sekarang kamu mengatakan ini, tidak diragukan lagi. Melihat ini, Xiong Yuan langsung memarahi secara diam-diam, dia tahu karakter Mu Suzi dengan sangat baik. Meskipun orang ini baik, tetapi di balik kebaikan itu, ada kegilaan yang tersembunyi. Seseorang berani memprovokasi prestise harta istana manusia mereka di sini, Zhu Yuan menjelaskan bahwa dia sedang mencari masalah. Wakil Kepala Balai, biarkan aku mencobanya. Melihat bahwa Mu Suzi bahkan lebih marah, Xiaoyan segera memegangnya dengan tangan, dan kemudian berbicara perlahan. Tidak, kamu belum dewasa.
Sebagai wakil kepala aula Istana Manusia, aku memiliki tanggung jawab untuk menghentikan beberapa masalah yang tidak perlu untukmu. Kalau tidak, jika masalah ini diketahui oleh ketua aula kita, dia pasti akan memarahiku. Mu Suzy langsung mendengus. Wakil kepala istana, jangan khawatir. Hanya 7 bintang Dodi, aku, Xiao Yan, belum memperhatikannya. Lebih jauh, karena kau ingin membuktikan bahwa harta karun dari 3 aula surga, bumi, dan manusia lebih kuat dan lebih lemah, maka aku juga ingin membuktikan bahwa orang terkuat di aula manusia dan orang terkuat di aula bumi lebih kuat atau lebih lemah. Suara Xiao Yan seperti guntur, tiba-tiba meledak di ruang ini. Apakah Xiao Yan ini idiot? Zhu Yuan adalah yang terkuat di aula bumi saat ini, dan kekuatannya telah mencapai level Kaisar Dou Bintang 7. Meskipun Xiao Yan telah menguasai harta karun aula manusia, kekuatannya terlalu lemah, dan aku khawatir dia akan menderita. Kau tidak bisa mengatakannya seperti itu, tidakkah kau melihat nyala api yang indah di tubuh Xiao Yan, nyala api itu? Tetapi Zhu Yuan di level 7 bintang Dou di sedikit takut gelombang begitu, ini adalah pertunjukan api yang bagus. Para murid di sekitar mereka terus berkata, kakak senior kedua, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau ingin naik sekarang untuk membuat masalah? Melihat ini, Ling Xuan berbicara dengan sedikit ketidakpuasan, dan kemudian tampak seperti ingin naik dan memegang Zhu Yuan. Lupakan saja, kakak senior kedua punya rencananya sendiri. Percayalah padanya, dia benar-benar gegabah. Zhang Wumeng berkata kepada Ling Xuan, Zhang Wumeng sangat jelas tentang kakak senior kedua Zhu Yuan, memiliki kekuatan tirani seperti itu dan nama kakak senior kedua dari aula bumi, mengandalkan itu bukan keberuntungan, dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Semoga saja, tetapi tampaknya Kaisar Dou Bintang 7 sedang berhadapan dengan Xiao Yan, yang merupakan Kaisar Dou Bintang 6 yang lengkap. Ling Xuan masih sedikit khawatir, dia secara alami tahu kekuatan kakak senior kedua Zhu Yuan, dan sekarang Xiao Yan telah berhasil berkultivasi di aula orang-orang. Harta karun, status Xiao Yan juga meningkat, dan aku khawatir dia akan menjadi target pelatihan. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan di tangan Zhu Yuan, aku takut. Xiao Yan benar-benar ingin menantang Zhu Yuan dari Seven Star Dodi. Mu Feng terkejut ketika mendengar ini. Kami percaya padanya. Mu Yingying dan Xiao Yi di samping tidak menunjukkan keraguan sedikit pun, dan terus menatap Xiao Yan dengan penuh harap. Keduanya tahu bahwa kekuatan Xiao Yan sangat mengerikan. Haha, itu benar-benar disebutkan oleh seseorang. Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Istana Bumi Zhu Yuan vs Istana Manusia Xiao Yan, aku mohon kedua wakil kepala istana untuk menjadi saksi. Setelah Zhu Yuan selesai berbicara, dia tiba-tiba tersenyum, dan semangat juang yang mengerikan muncul, karena kalian berdua sudah memutuskan, maka kami tidak akan bicara lagi. Ingat, sampai titik itu tercapai, jika kekuatan tembakanmu terlalu besar, kami berdua akan segera menembak. Mu Suzy tentu tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan saat ini. Apa? Jadi jalan keluarnya. Namun, Mu Suzy masih memiliki sedikit rasa takut di dalam hatinya. Bagaimanapun, dua orang di depannya, baik itu kekuatan atau bakat, keduanya adalah orang-orang berbakat untuk pavilion Fenxiang, dan tidak baik bagi siapapun untuk terluka. Zhu Yuan, jangan melakukan sesuatu yang sulit, kalau tidak. Xiong Yuan mendengar kata-kata itu, dan buru-buru menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirim transmisi suara ke Zhu Yuan. Xiao Yan ini baru saja berhasil mengolah harta istana manusia mereka. Jika ada kesalahan saat ini, saya khawatir Mu Suzy dapat langsung membuat istana mereka menjadi kacau. Jangan khawatir, meskipun Zhu Yuan Qixing Dou Emperor kuat, aku percaya pada Xiao Yan. Bagaimanapun, dia membunuh Kaisar Hantu Kembar, memecahkan rekor Tong Tianhe, dan sekarang memecahkan sejarah aula manusia kita, jadi aku percaya padanya. Mu Suzy secara alami memperhatikan hal kecil Xiong Yuan, dan segera mendengus dingin, suaranya penuh harapan untuk Xiao Yan. Batuk, batuk. Xiong Yuan terbatuk canggung ketika mendengar kata-kata itu, tetapi Xiong Yuannya cukup tersentuh oleh apa yang dikatakan Mu Suzy. Salah satu dari hal-hal ini bisa menjadi kebetulan. Jika semuanya ditambahkan bersama-sama, maka itu tidak sesederhana kebetulan, bahkan saat ini, Xiong Yuan menantikan hasil dari pertempuran ini. Mundur. Saat berikutnya, sebelum semua orang bisa bereaksi,
Xiong Yuan dan Mu Suzi tiba-tiba muncul dengan energi kehidupan yang menyilaukan, dan segera memenjarakan ruang yang berukuran 100 kaki di depan mereka. Ruang penjara generasi ini adalah tempat di mana Xiao Yan dan Zhu Yuan bertarung. Bagaimanapun, riak energi yang dihasilkan oleh Kaisar Dou Bintang 6 dan Kaisar Dou Bintang 7 tidak sebanding dengan pembangkit tenaga Kaisar Dou biasa. Apakah kalian sudah lama menunggu hari ini? Zhu Yuan perlahan meninggalkan kerumunan, lalu berjalan menuju langit yang diselimuti energi, tidak lupa berbicara dengan Xiao Yan di jalan. Bukankah begitu? Xiao Yan berkata dengan tenang kepada Zhu Yuan. Namun, saya harus mengatakan bahwa Zhu Yuan ini dapat duduk di posisi saudara senior kedua di Aula Bumi karena harga dirinya. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja mengatakan pada dirinya sendiri bahwa orang ini jelas tidak sederhana, dan dia jelas orang yang berbahaya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Karena meskipun dia jauh, Xiao Yan dapat mencium aura yang sangat berbahaya dari tubuhnya. Setelah melewati malapetaka kehidupan Kaisar Dou Bintang 6, energi kehidupan akan muncul di dalam tubuh, dan setelah menembus Kaisar Dou Bintang 7, energi kehidupan di dalam tubuh akan diberikan atribut. Atributku sama dengan atribut Dou Qi-ku sebelumnya, yaitu api. Petik 2. Tapi aku sedikit heran mengapa tidak ada vitalitas di tubuhmu. Zhu Yuan menatap Xiao Yan dengan heran. Haha, itu hanya kekuatan hidup. Jika kamu tidak menyukainya, itu tidak mengembun. Sebaliknya, aku masih lebih suka semangat juang. Mengenai pertanyaan Zhu Yuan, Xiao Yan secara alami menghampirinya. Petik 2. Kalau begitu, ayo bertarung. Aku juga sangat ingin mencoba keterampilan bertarung istana manusiamu yang kuat. Itu hanya di permukaan. Zhu Yuan berkata dengan suara tenang, tetapi niat bertarung yang berapi-api di balik suaranya tidak dapat disembunyikan. Gunakan semua kekuatanmu. Menghadapi pembukaan Zhu Yuan, Xiao Yan juga berkata perlahan. Haha, jika kamu melakukan yang terbaik, tunggu sampai kamu memenuhi syarat. Zhu Yuan berkata dengan tidak dapat disangkal. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan Xiao Yan sangat dahsyat. Ia tidak hanya memiliki kekuatan jiwa yang besar, tetapi juga memiliki keajaiban seperti api suci. Selain itu, ia baru saja mempelajari keterampilan bertarung tersembunyi dari kuil manusia. Xiao juga memberikan banyak tekanan pada Zhu Yuan. Namun, Zhu Yuan memiliki sedikit kepercayaan padanya. Jika Xiao Yan tidak sekuat yang dibayangkannya, maka tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Di mana-mana, aku harap kamu akan memiliki kekuatan untuk mengucapkan kata-kata ini sebentar lagi. Xiao Yan mendengus dingin. Mulai, saat berikutnya, Zhu Yuan tidak berbicara omong kosong dengan Xiao Yan, ia langsung terangkat, dan segera mengucapkan sepatah kata. Tubuh abadi, Kaisar Yan. Di awal pertempuran, Xiao Yan memanggil dua cara utamanya untuk membela diri. Dengan munculnya tubuh abadi emas dan Kaisar Yan yang luar biasa, ruang yang diselimuti oleh kekuatan Mu Suzi dan Mu Suzi yang mempesona tiba-tiba menghilang. Memancarkan perasaan yang sangat panas. Tubuh seorang kaisar petarung. Dan api aneh ini, kau memiliki banyak rahasia di tubuhmu. Menghadapi cara utama kedua Xiao Yan, Zhu Yuan tidak menghentikannya, tetapi membiarkannya menggunakannya. Tingkat pertama dari tingkat ketujuh penguasa langit yang hancur. Xiao Yan tentu saja tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Zhu Yuan, jadi dia mengambil inisiatif untuk menyerang secara langsung dengan sikap cepat. Hehe. Serangan yang bagus, tetapi tidak ada gunanya bagiku. Penguasa raksasa yang menyala-nyala itu baru saja datang ke sisi Zhu Yuan, dan segera dipantulkan oleh Zhu Yuan dengan satu tangan, seolah-olah itu mudah. Pembangkit tenaga listrik di tahap awal 7 bintang Dou benar-benar kuat, tetapi seranganku tidak untuk melukaimu. Xiao Yan berkata perlahan dalam hatinya, dan kemudian dia tidak peduli dengan Zhu Yuan, dan memadatkan level ke-7 sendiri. Kaki kedua dan ketiga penguasa pemecah langit menyerang Zhu Yuan. Meskipun serangan ini juga mudah diatasi oleh Zhu Yuan, apinya tidak mudah dipadamkan, dan perlahan-lahan menempel di ruang ini, seperti bom yang meledak kapan saja. Teman baikku, aku benar-benar meremehkanmu. Setelah beberapa saat, Zhu Yuan juga menyadari ada yang tidak beres dengan Xiao Yan, dan segera meminumnya dengan dingin, dan kemudian tanpa ragu-ragu, energi atribut api yang menyilaukan di sekujur tubuhnya mulai mengalir, terus-menerus menghadap Xiao Yan. Serang. Menghadapi serangan sekuat itu dari Zhu Yuan, Xiao Yan langsung merasa sedikit lelah. Tetapi untungnya,
memiliki tubuh abadi meringankan banyak beban bagi Xiao Yan, dan Xiao Yan tidak begitu tidak nyaman. Aku hanya ingin membuktikan keterampilan bertarung kuil manusia milikmu. Ayo kita lakukan. Satu jurus saja sudah cukup, kalau tidak, kau tidak akan bisa melahapku jika terus seperti ini. Zhu Yuan juga tahu pikiran Xiao Yan, dan langsung berkata. Namun, meskipun tebakan Zhu Yuan benar, Xiao Yan tidak menggunakan metode yang sama dengannya. Tujuan dari penguasa langit 7 lapis yang baru saja digunakannya adalah untuk membuat aura api ruang angkasa ini gelombang dan mempersiapkan diri untuk pertempuran berikutnya. Aku tidak tahu apakah hantu penguasa langit itu benar. Menggerakkan penguasa langit hanyalah penerapan dan peminjaman kekuatan, dan itu bisa berupa kekuatan apapun. Aku tidak tahu seberapa kuat penguasa penggeser langit dengan kekuatan api suciku. Sekarang ruang ini telah dibuat dengan napas api, dan itu juga memenuhi syarat untuk mengeluarkan penguasa langit penggeser api suci. Zhu Yuan, karena kau begitu mendesak, maka aku akan menggunakanmu untuk mencoba hadiah besar yang telah kupersiapkan dengan saksama untukmu. Xiao Yan dengan cepat mengucapkan beberapa patah kata dalam hatinya, dan kemudian kekuatan api suci tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, suhu di ruang ini telah meningkat tajam, dan bahkan api yang tersebar di seluruh tempat hanya karena lapisan ketujuh dari langit yang hancur menjadi hidup. Neneknya, tidak bisakah kau bersikap tidak tahu malu? Apakah Seng Yan telah digunakan? Xiong Yuan di luar angkasa tidak dapat menahan diri untuk tidak bersumpah. Jika Xiao Yan bahkan menggunakan kekuatan Seng Yan, aku khawatir peluang Zhu Yuan untuk menang sangat tipis. Lagi pula Seng Yan tidak hanya berbicara. Itu sangat menakutkan. Hehe, aku sedikit menantikan trik seperti apa yang bisa dilakukan anak itu. Mu Suzi tersenyum perlahan, dan kemudian menatap mereka berdua. Ling Xuan, Qin Xin, Mu Yingying dan beberapa murid lainnya juga menatap ke angkasa. Xiao Yan, yang diselimuti oleh kekuatan api suci kaki, dan Zhu Yuan, yang diselimuti oleh kekuatan kehidupan merah. Zhu Yuan, terima aku pukulan. Gerakan penguasa langit. Di angkasa, Xiao memegang penguasa kuno api yang berbeda yang sangat besar. Pada saat ini, di penguasa kuno api yang berbeda, kekuatan api suci, setelah kendali khusus Xiao Yan, tiba-tiba berevolusi menjadi pertempuran suci. Teknik menggerakkan penguasa langit, dan kekuatannya, bahkan lebih mengerikan daripada hantu di ruang gulungan penguasa yang menggerakkan langit sebelumnya. Bagaimanapun, Xiao Yan saat ini menggunakan kekuatan api suci, dan itu secara alami lebih mengerikan daripada ki pertempuran atau vitalitas biasa. Apakah ini penguasa yang bergerak? Ini fluktuasi yang sangat aneh. Fluktuasi ini saja sudah cukup untuk mencapai nama Ordo Suci. Saudara Zhu Yuan, bagaimana menurutmu sekarang? Penguasa pengubah langit ini sangat terkenal. Ketika beberapa murid melihat serangan mengerikan Xiao Yan, mereka segera membuka mulut mereka sedikit, dan mereka khawatir tentang Zhu Yuan dalam suara mereka. Pada saat ini, kedua orang yang bertarung di ruang kecil itu dapat dikatakan tanpa ragu-ragu, itu dapat dianggap sebagai duel puncak antara generasi termuda di aula manusia dan aula bumi. Jadi pada saat ini, banyak murid berharap tempat mereka kuil dapat menang. Bisakah kakak senior Zhu Yuan menahan serangan sekuat itu? Ling Xuan segera berkata dengan ragu-ragu. Sebagai putri dari kepala aula istana bumi, dia secara alami menyadari kekuatan penguasa yang menggerakkan surga ini. Hehe, jangan meremehkan kakak senior keduamu, dia mampu melangkah ke 7 bintang Dodi dengan ketekunan yang dapat kamu bayangkan. Zhang Wumeng tampaknya mengenal Zhu Yuan dengan cukup baik, jadi dia segera berbicara. Meskipun aku tidak ingin Xiao Yan gagal, aku masih berharap kakak senior Zhu Yuan akan menang. Ling Xuanbei menggigit bibirnya dan membuka mulutnya sedikit. Lihat, pertunjukan baru saja dimulai. Setelah Xing Yu selesai berbicara, mata semua orang kembali ke ruang kecil itu. Serangan yang mengerikan, itu layak menjadi harta karun kuil manusia. Tapi, jangan remehkan harta karun istana dan istana kita. Dasar tukang buang sampah sembarangan. Suara Zhu Yuan awalnya pelan, tetapi di akhir kata-katanya, dia berteriak keras. Saat Zhu Yuan berteriak, jejak kekuatan yang sunyi perlahan muncul di ruang kecil ini. Kesunyian semacam ini menyerbu hati orang-orang dan sangat menyedihkan, seolah-olah kontaminasi sekecil apapun akan langsung berubah menjadi ketiadaan. Saat berikutnya, telapak tangan Zhu Yuan tiba-tiba berubah menjadi warna perunggu yang aneh, dan kekuatan di telapak tangannya sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Kekuatan alam liar, tetapi benda ini tidak terlalu berguna bagiku.
Melihat ini, Xiao Yan berkata tiba-tiba. Bagaimanapun, api suci Xiao Yan, atribut bumi di dalam hati api Tianyan memiliki kekuatan kehancuran liar, jadi serangan Zhu Yuan tampaknya kuat, tetapi sebenarnya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Xiao Yan. Jue surga pembakaran kuil surgawi, tangan buas kuil bumi, dan penguasa pengubah surga kuil manusia, ketiga keterampilan hebat ini memiliki kelebihannya sendiri. Keterampilan bertarung kuil surgawi tidak didukung oleh kekuatan api suci, tetapi itu adalah yang terlemah di antara ketiga kuil. Sementara Xiao Yan menerima cincin itu, suara Raja Naga Emas perlahan menatap Xiao Yan di luar cincin. Selama waktu-waktu ini, Raja Naga Emas mundur, Xiao Yan juga tumbuh banyak, dan sekarang dia juga seorang pria yang kuat, Raja Naga Emas berkata sambil tersenyum. Sepertinya setelah menyelamatkan Yanqi, sudah waktunya untuk mengajarinya metode pelatihan tertinggi dari klan naga kita, dan aku harus melakukan halku sendiri. Fen Jue telah berkultivasi sampai akhir, jika tidak ada cara seperti itu untuk memurnikan tubuh keluarga naga kita, itu tidak cukup untuk menerobos. Setelah suara Raja Naga Emas selesai berbicara, suaranya menghilang dan menjadi tenang. Sekarang, mari kita lihat apakah itu keterampilan bertarung kuil manusia Anda atau keterampilan bertarung kuil bumi kita. Tangan yang gegabah, hancurkan untukku. Zhu Yuan berteriak keras, dan kemudian telapak tangannya yang berwarna perunggu tiba-tiba mendorong keras ke kehampaan di depannya. Bagus untuk datang. Gerakan penggaris. Xiao Yan juga berteriak. Xiao Yan baru saja memadatkan penggaris yang bergerak, tetapi untuk membuktikan keterampilan bertarung mana dari dua keterampilan itu yang lebih kuat atau lebih lemah, dia belum memulainya untuk waktu yang lama. Sekarang serangan Zhu Yuan sedang berlangsung, keduanya tidak ragu-ragu, dan serangan yang mengerikan ditampilkan dalam sekejap. Bum bum bum, serangan dari keduanya menyembur keluar dari langit, dan ruang kecil itu tiba-tiba menjadi gelisah, seolah-olah akan runtuh. Kapan saja, Xiong Yuan, ambil tindakan. Pada saat berikutnya, Mu Suzi menerobos dan merasakan bau api kuning tanah, dan segera menghadapi Xiong Yuan tanpa ragu-ragu. Bersama, mendengar ini, Xiong Yuan segera mengangguk. Dia juga tahu bahwa kekuatan Xiao Yan dan Zhu Yuan tidak sepele, dan ada begitu banyak orang berkumpul di sini saat ini. Jika serangan mereka bocor, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sabu-sabu, Xiong Yuan dan Mu Suzi langsung terbang ke udara, dan kemudian Kaisar Do Bintang 8 yang mempesona di sekitar mereka menunjukkan kekuatan penuh mereka. Saat berikutnya, vitalitas yang mempesona dari keduanya tiba-tiba mengalir ke ruang kecil. Pada saat ini, ruang kecil itu perlahan-lahan menjadi stabil. Dan saat ruang kecil itu stabil, serangan Xiao Yan dan Zhu Yuan juga berakhir. Siapa yang menang? Saat ruang kecil itu stabil, semua murid segera menyipitkan mata mereka, menatap ruang kecil itu. Bum bum bum, ruang kecil itu perlahan menyebar, memperlihatkan sosok Xiao Yan dan Zhu Yuan. Kalian sangat kuat, Xiao Yan berkata kepada Zhu Yuan dengan ekspresi tenang. Zhu Yuan sama sekali tidak tergerak, dan juga menjawab, satu gerakan kurang, kalian memenangkan kompetisi ini. Apa, bagaimana mungkin, Xiao Yan benar-benar mengalahkan Aula Bumi kakak senior kedua dengan kekuatan Do di bintang 6. Kakak senior kedua adalah Kaisar Do bintang 7 yang asli. Begitu suara Zhu Yuan turun, semua murid segera menanyainya. Itu hanya kebetulan, menghadapi pengakuan kekalahan Zhu Yuan, Xiao Yan juga berbicara sedikit. Jika kalian kalah, kalian kalah. Dari mana kalian mendapatkan begitu banyak alasan? Kalian menang. Mulai sekarang, kalian akan menjadi orang pertama di paviliun dupa terbakar. Suara Zhu Yuan baru saja turun gelombang menghilang, tetapi Xiao Yan tampaknya menghilang dari sudut mulut Zhu Yuan. Aku merasakan senyum lega. Apa sih yang dilakukan orang ini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Zhu Yuan. Namun, Xiao Yan tahu betul tentang pertempuran tadi. Jika dia tidak memiliki kekuatan api suci dan mengisolasi sebagian besar tangan yang sembrono, dia akan menyebabkan kerusakan serius dan tidak dapat dipulihkan pada dirinya sendiri, dan bahkan jika dia memiliki api suci, Xiao Yan akan menderita kerusakan parah. Ditemukan juga bahwa orang bernama Zhu Yuan ini jauh dari sebanding dengannya dalam hal kekuatan dan pemahaman keterampilan bertarung. Meskipun dia baru saja mengalahkannya secara kebetulan pada saat-saat terakhir, Xiao Yan tahu bahwa jika itu adalah do hidup dan mati yang nyata, aku khawatir peluangku untuk menang melawannya kurang dari 40%.
Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Ini adalah kekuatan dan temperamen dari Earth Hall kakak senior kedua. Hehe, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku umumkan bahwa Xiaoyan adalah orang nomor 1 di antara murid-murid Pavilion Fanxiang yang merindukanmu. Melihat ini, Mu Suzi menghela napas lega, dan segera berkata sambil memanfaatkan panasnya suasana. Hei, Zhu Yuan, apakah kamu masih ingin melakukan hal berbahaya itu? Mu Suzi tidak senang di pipi Xiong Yuan, karena dia samar-samar tahu apa yang dilakukan Zhu Yuan hari ini, mungkin hanya untuk satu hal. Karena masalah ini sudah selesai, mari kita semua kembali sendiri-sendiri. Dalam beberapa bulan, berita tentang reruntuhan akan keluar. Setelah Mu Suzi selesai berbicara, ratusan murid perlahan-lahan bubar, hanya menyisakan Xiao Yan dan beberapa orang. Hehe, bocah, kau terus saja memberiku kejutan. Saat banyak murid bubar, Mu Suzi datang ke sisi Xiao Yan, dan perlahan menyentuh bahu Xiao Yan dengan tinjunya. Tinju ini terlihat ganas, tetapi sebenarnya merupakan dorongan bagi Xiao Yan. Anak ini benar-benar suka menciptakan keajaiban. Ini juga berkat wakil kepala aula. Xiao Yan tersenyum dan berkata kepada Mu Suzi, jelas ingin memberikan pujian kepada Mu Suzi. Hehe, ayolah, anakmu sangat pintar. Melihat ini, Mu Suzi langsung tertawa, dia tidak akan tertipu. Meskipun menerima pujian ini dapat memberinya banyak manfaat, Mu Suzi bukanlah orang seperti itu. Baiklah, kalau begitu istirahatlah dan tunggu reruntuhannya terbuka. Hitung waktunya, seharusnya masih beberapa bulan. Dalam beberapa bulan, cukup bagimu untuk memikirkannya. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, jangan berlarian untukku, bocah, kau tidak akan membuatku kesulitan lagi. Mu Suzi menganalisis Xiao Yan. Murid patuh. Xiao Yan setuju dan kemudian kembali ke sisi Mu Yingying. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yi bertanya ketika Xiao Yan kembali. Karena ketika Xiao Yan dan Zhu Yuan bermain satu sama lain tadi, Xiao Yi memperhatikan bahwa api di tubuh Xiao Yan tampak tidak biasa, dan dia segera peduli. Baik, itu anakmu, aku belum melihatmu selama beberapa hari, dan kekuatanmu benar-benar menunjukkan tanda-tanda samar untuk menerobos. Xiao Yan merasakan kekuatan api yang terus membumbung di tubuh Xiao Yi dan tersenyum. Tanda seperti itu jelas merupakan perasaan untuk menerobos. Menerobos seharusnya agak sulit, jadi aku hanya bisa menaruh harapanku pada reruntuhan kali ini. Aku akan datang kepadamu pada malam hari untuk membicarakannya secara rinci. Xiao Yi berkata di samping telinga Xiao Yan. Jelas, meskipun orang-orang di sini hampir tersebar, Qin Xin Ling Xuan dan murid-murid inti Istana Bumi belum pergi. Menghadapi keseriusan Xiao Yi, Xiao Yan secara alami tahu bahwa pasti ada sesuatu yang disembunyikan, dan segera setuju dengan lembut. Xiao Yan, selamat. Ling Xuanbei menggigit bibirnya dan berjalan perlahan ke arah Xiao Yan. Juga, selamat atas keberhasilanmu dalam mengolah harta karun istanamu. Menghadapi pertanyaan Ling Xuan, Xiao Yan menjawab dengan acuh tak acuh. Aku pergi lebih dulu, dan aku akan kembali bermain denganmu saat aku punya waktu di masa mendatang. Namun, sesaat kemudian, penyihir kecil itu kembali ke keaktifannya yang biasa dan berjalan pergi, jelas ingin memberitahu kepala istana tentang kabar baik itu. Melihat ini, murid-murid inti di aula lain juga pergi satu demi satu. Saat ini, hanya Qin Xin yang tersisa. Aku tidak menyangka kau bisa bersembunyi begitu dalam, dan ternyata kau memiliki kekuatan jiwa alam kaisar. Tidak heran kau berani menyetujui permintaanku sebelumnya. Qin Xin tersenyum. Hehe, itu wajar saja. Kalau kamu tidak punya kemampuan apa-apa, sangat sulit untuk memenangkan pekerjaan ini. Xiao Yan sama sekali tidak terkejut karena Qin Xin melihat melalui detailnya sendiri. Lagi pula, Xiao Yan sengaja melepaskan kekuatan jiwanya untuk memberitahu semua orang. Ya, untuk mengejutkan orang lain. Aku sudah menyiapkan semua yang kamu butuhkan, dan itu akan tiba dalam beberapa hari. Pada saat itu, hal-hal di antara kita juga harus bisa dimulai, dan cobalah untuk menyelesaikannya dengan benar sebelum reruntuhan dibuka. Qin Xin berkata sedikit, tidak masalah, ketika barang-barangmu tiba, kamu bisa datang ke Wuzuju untuk menemuiku kapan saja. Aku akan selalu berada di Wuzuju sejak reruntuhan dibuka. Xiao Yan berkata, lebih baik membiarkanmu beristirahat selama beberapa hari. Qin Xin tersenyum dan pergi sedikit. Karena dia tahu bahwa meskipun dia tidak sabar,
membiarkan Xiao Yan datang untuk memperbaikinya saat ini niscaya akan memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Apa rahasia antara kamu dan dia? Qin Xin baru saja pergi ketika Mu Yingying mengerutkan kening dan bertanya. Tidak apa-apa, ini hanya memurnikan pil obat. Xiao Yan melihat Mu Yingying tiba-tiba bertanya, dan segera tidak menyembunyikannya. Oh, kalau begitu, mari kita kembali dulu. Pengaruh Xiao Yan kali ini mungkin akan menyebar di pavilion Fenxiang selama beberapa hari, jadi kamu harus keluar dari kediaman sederhana dalam beberapa bulan terakhir. Mo Feng tiba-tiba tersenyum jahat. Sial, ini sangat merepotkan. Xiao Yan kembali sadar, sedikit terkejut, jelas cukup besar. Xiao Yan secara alami meremehkan kekuatan yang disebabkan oleh keterampilan bertarung berharga orang ini. Ayo pergi, kita harus pergi juga. Berita ini akan diketahui seluruh pavilion Fenxiang dalam waktu singkat, dan diperkirakan dunia akan menjadi makmur saat itu. Mu Suzi langsung menyembunyikan simen di lantai 4 pavilion Douji, lalu menoleh ke Xiong Yuan. Buka mulutmu, kali ini di istana manusiamu, tampaknya ada murid yang luar biasa. Xiong Yuan menatap Xiao Yan dan arah di mana mereka menghilang untuk waktu yang lama. Hei, istana bumi dan istana surgawi kalian sudah bergengsi selama bertahun-tahun, dan Feng Shui-nya sudah berganti-ganti. Sekarang saatnya untuk datang ke istana manusia kita. Mu Suzi tertawa, lalu berjalan pergi tanpa menunggu Xiong Yuan. Tempat itu, secara mengejutkan, sedang menuju ke tempat tinggal Su Jin. Yo, siapa yang membuat Nona Tiandian kita marah? Duduklah di sini sendirian dan murung. Biar ku tebak, bukankah kau memasuki pavilion Douji? Bagaimana situasinya? Tawa yang agak lucu terdengar perlahan. Guru, kamu mengolok-olokku lagi. Qin Xin sedang duduk di jalan setapak di hutan, dan ketika dia mendengar suara ini, dia tidak perlu memikirkannya, itu adalah tuannya sendiri, seperti wakil kepala aula hari ini, King Lao. Harta karun kuil surga, memang telah berhasil kuolah, tetapi benda ini tidak cocok untukku. Aku selalu merasa bahwa teknik bertarung ini dirancang khusus untuk api suci gelombang. Qin Xin berkata tanpa daya. Hehe, tentu saja aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Bagaimanapun, jue surga terbakar ini harus digunakan terutama dari kekuatan api suci, tetapi penciptanya seharusnya mengabaikan kelangkaan api suci. Hanya ada 36 api suci di seluruh dunia 1000 besar. Bahkan lebih sulit untuk menemukannya, apalagi mengolahnya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Guru, Xiao Yan, dia berhasil. Qin Xin ragu-ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk memberi tahu gurunya. Orang ini, awalnya aku pikir bakat orang ini cukup bagus, tetapi aku tidak menyangka itu salah perhitungan pada akhirnya. Anak laki-laki yang dapat menguraikan rahasia dalam gulungan keterampilan bertarung harta karun dari aula rakyat, aku khawatir orang ini hanya memiliki lebih banyak rahasia daripada kamu. Orang tua itu terkejut, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Kebanyakan dari mereka adalah wakil kepala aula dari 3 aula surga, bumi, dan manusia. Mereka semua tahu bahwa keterampilan bertarung di aula itu tirani, sederhana atau sulit, tetapi tidak diragukan lagi bahwa harta karun aula di aula ini akan menjadi yang paling sulit, tetapi pada saat yang sama kekuatannya juga yang paling kuat. Sangat putus asa, tidak seperti kamu. Tampaknya menyadari sedikit keraguan di mata gadis cantik itu, orang tua itu berkata. Guru, menurutmu Xiao Yan terlalu hebat, atau aku saja? Qin Xin tiba-tiba berkata dengan sedih. Xin percayalah pada dirimu sendiri dalam segala hal, setiap orang punya pengalamannya sendiri. Jadilah dirimu sendiri. King Lao melihat murid kesayangannya seperti ini, dan langsung memerintah Qin Xin. Begitu ya, terima kasih, Guru. Setelah sekian lama, pipi Qin Xin tiba-tiba menampakkan senyum yang menjadi ciri khasnya, lalu dia tersenyum percaya diri dan tersenyum pada King Lao.